yang pertama pagi. Selamat. Silakan mulai. Oke, bismillah, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan salam sejahtera dan salam hangat. Selamat datang di Iden Boarding School untuk para juri. Insya Allah hari ini kami dari tim 2 uji kompetensi UX Design dari Dribble Team akan mempresentasikan proyek uji kompetensi kami dengan tema Vehicles and Automotive Super App. Boleh dilanjut? Nah, kami dari tim 2 Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rostito Antares sebagai ketua, dan juga Ahmad Mirza sebagai anggota, dan saya Ryan Akbar sebagai anggota dari tim. Lanjut. Nah, kita langsung masuk ke latar belakang masalah. Sebetulnya ada masalah apa sih di bidang kendaraan dan juga otomotif? Lanjut. Nah, di sini backgroundnya kami ya ada kendaraan darat dan laut yang memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat Indonesia. Nah, namun kebutuhan pengguna terhadap layanan transportasi dan juga otomotif itu seringkali terfragmentasi. Pengguna itu menghadapi tantangan dalam mengakses layanan seperti sewa kendaraan, otomotif, dan juga layanan parkir online. Lanjut. Nah, apa yang telah kami kembangkan untuk mengatasi masalah yang ada? Selanjutnya, kami membuat aplikasi bernama Drivo, a one-stop solution for our vehicle and transportation needs. Nah, Drivo ini merupakan super app di bidang transportasi dan juga otomotif yang bisa mengakomodasi segala kebutuhan user dalam bidang tersebut untuk menyewa kendaraan, mencari spare part, dan juga mencari lokasi parkir. Bahkan ada juga AI built-in dalam aplikasi ini. Selanjutnya, nah, pertama mari kita berkenalan dengan tamu istimewa kami, yaitu user. Yang pertama adalah Dani Alfarizi, seorang pegawai swasta berusia 45 tahun. Dan ini memiliki frustrations dan juga needs atau kebutuhan. Dan itu merasa kesulitan karena kurang bisa mendapatkan informasi seputar spare part. Kemudian juga susah dalam mendapatkan tempat untuk menyewa kendaraan yang tempatnya itu trusted atau bisa dipercaya. Dan juga ia susah untuk mencari parkir di berbagai tempat. Nah, selanjutnya ia ini ingin adanya tempat untuk memberikan atau seperti wadah memberikan layanan informasi yang lebih akurat. Ia juga ingin adanya sebuah super app yang bisa mengakomodasi segala kebutuhannya di bidang transportasi. Ia juga ingin bisa menyewa mobil dimanapun ia berada, dan layanan tersebut bisa memberikan keamanan yang ada dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, nah, dari mana kami mengenal Dani? Next, di sini kami melakukan research dengan cara secondary research, quantitative research, dan juga qualitative research. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam goals dan objektifnya terlebih dahulu. Di sini kami memiliki goals untuk mengembangkan solusi UX yang inovatif dan juga efektif yang bisa mengatasi permasalahan dan juga kebutuhan yang dimiliki oleh users dalam konteks sewa kendaraan, otomotif, dan juga pencarian parkir. Nah, objektif kami adalah mendeteksi atau mengetahui kebutuhan, keluhan, dan juga preferensi dari sang user terkait layanan sewa kendaraan, otomotif, dan parkir, dan untuk mengoptimalkan solusi yang relevan, aman, dan juga fungsional untuk sang user. Selanjutnya, di sini secondary research kami mencari data-data melalui internet dan juga sosial media seperti ada study cases dan juga review pengguna dan berita-berita yang ada di Google ataupun artikel-artikel. Nah, di sini seperti yang diberitakan oleh salah satunya PT Nikola bahwa Indonesia itu membutuhkan smart parking system agar pengguna yang sedang mencari parkir itu bisa lebih menghemat waktu dan juga menemukan tempat parkir dengan lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, pada quantitative research kita menggunakan formulir online dari Google Form. Kami menyebar formulir survei dan melihat ada banyak responden, sekitar 80-an responden yang menjawab survei kami mengenai transportasi. Nah, di sini terlihat bahwa ada kesusahan dalam mencari parkir di berbagai daerah. Dari 51 jawaban, 58% responden menjawab iya, mereka kesulitan. Kemudian, dari 58 orang responden, 50 orang dan 74%-nya itu menjawab bahwa kendaraan yang paling sering mereka gunakan untuk bertransportasi adalah mobil. Dan banyak user, yaitu 51 jawaban, 62%-nya itu menjawab bahwa mereka belum pernah menyewa kendaraan lewat layanan online via aplikasi. Seperti itu. Next, yang terakhir merupakan qualitative research dengan cara kami menginterview secara langsung kepada sang user. Di sini ada 3 user. Nah, kami mengetahui ternyata users ini memiliki pain points dan user needs tersendiri dalam bidang otomotif dan juga kendaraan transportasi. Seperti salah satunya adalah Bapak Aulia Iksan yang ia itu kesulitan dalam mencari tempat parkir karena seringkali ramai dan padat dan tidak bisa membooking sebelum menempati atau mendatangi tempat parkir tersebut. Ia ingin adanya layanan parkir yang bisa mendapatkan
tempat dengan cepat dan fleksibel atau bahkan membookingnya. Dan juga ada yang kesulitan dalam mencari layanan sewa kendaraan via aplikasi karena belum ada, sehingga ia butuh adanya layanan penyewaan kendaraan dan juga driver, dan apabila ada bengkel akan juga menjadi lebih baik. Next. Nah, jadi sebetulnya apa sih masalah yang dialami oleh salah satu user personal kita, yaitu Daniel Farizi? Problem statementnya adalah pengguna kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sewa kendaraan, onderdil ataupun otomotif, dan juga parkir online karena ia kesulitan karena belum adanya platform yang dapat diandalkan untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhannya tersebut. Selanjutnya, mari kita bantu atasi masalah Bapak Dani. Nah, mari kita sekarang akan membacakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Dani. Nah, di sini kita akan membuat empathy map. Nah, di sini tujuan empathy map adalah untuk menggambarkan apa aja yang dikatakan, yang dirasakan, yang dilakukan, dan dipikirkan oleh Pak Dani terkait permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Next, nah di sini kita akan membuat journey map. Nah, journey map ini kita akan melihat langkah-langkah yang dialami oleh Pak Dani saat menggunakan layanan aplikasi kita dari awal hingga akhir. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui di mana Pak Dani bingung atau kesulitan dalam memakai aplikasi kita, dan juga kita akan menemukan bagian mana yang bisa kita perbaiki. Nah, dengan begitu kita akan buat solusi yang tepat agar pengalaman Pak Dani itu menjadi lebih nyaman dan aman. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat pain point. Di sini membantu kami dalam menemukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Dani. Nah, selanjutnya kita akan membuat affinity diagram untuk membantu kami dalam mengorganisir dan menyusun ide-ide, data-data, dan wawasan yang kompleks ke dalam kelompok-kelompok yang lebih terstruktur dan juga mudah dipahami. Nah, terus apa sih solusinya? Solusinya kita akan membuat HMW atau How Might We. Nah, setelah kita melakukan brainstorming, kita akan membuat beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi 7 bagian. Dan 7 bagian itu akan kita gabungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi satu pertanyaan besar. Nah, untuk conclusionnya adalah bagaimana caranya kita membangun aplikasi transportasi yang efisien, aman, terjangkau, dan user friendly untuk meningkatkan pengalaman dan transaksi online terhadap pengguna. Nah, di sini kita akan membuat solution idea. Nah, dari pertanyaan HMW yang tadi, kami akan melakukan brainstorming lagi dan muncullah beragam solusi dan ide-ide yang nantinya akan kita pakai untuk diimplementasikan di aplikasi kita. Nah, di sini kita akan membuat impact effort matrix atau solution idea. Nah, setelah kita menemukan solusi-solusinya, hal selanjutnya adalah kita membuat prioritasi untuk setiap solusinya. Nah, kami mengkategorisikan solusi-solusi itu berdasarkan seberapa penting dan susahnya solusi-solusi itu untuk diimplementasikan dan menjadi sebuah fitur pada sebuah aplikasi yang akan kami buat. Nah, setelah itu kita akan membuat Crazy Ad. Di Crazy Ad ini adalah membuat solusi dan menghasilkan ide sebanyak-banyak mungkin. Hal yang pertama kami lakukan adalah membuat Crazy Ad dengan cara kita bisa mendapatkan beragam solusi yang kreatif dan cepat. Nah, mari kita buat aplikasinya. Nah, di sini sebelum kita buat aplikasinya, kita akan membuat user flow-nya dulu. Nah, dengan adanya user flow ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara user berinteraksi dengan aplikasi kita, dan juga dapat memudahkan kita saat mendesain high fidelity-nya. Nah, di sini saya membuat 7 flow fitur utama yang akan nantinya diimplementasikan di user kita. Nah, selanjutnya, sebelum kita mendesain aplikasi kita akan membuat wireframe terlebih dahulu. Ini adalah cara yang efisien dalam biaya dan juga waktu untuk mendapatkan gambaran sebelum kita membuat aplikasi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi kita. Oke, maka dari itu kita akan melanjutkan ke file Figma kami, yaitu file Drivo. Nah, di sini kita akan melihatkan pertama yaitu desain sistem kita. Oke.
Nah, desain sistem kita ini kenapa membuat desain sistem? Untuk mempermudah dalam penggunaan kita dalam mendesain aplikasi-aplikasi mulai dari color, typography, icon, dan juga beberapa komponen yang kita butuhkan untuk kemudahan dan juga untuk membuat aplikasi kita rapi dan juga terjangkau. Nah, maka dari itu, dengan desain sistem ini kita telah membuat seluruh app kita di mobile design Drivo. Nah, ini kita membuatkan 10 flow yang dimulaikan dari homepage, yang dimana kita bisa mengetahui tentang aplikasi-aplikasi kita. Nah, terus juga kita di sini ada rental, fitur-fitur unggulan kami yaitu rental dan juga spare part, dan yang terakhir yaitu parking. Dan untuk fitur-fitur tambahan kami adalah port AI, yang dimana nanti AI tersebut bisa membantu kami dalam mengetahui kendaraan-kendaraan yang terbaik dan juga hal-hal edukasi untuk pengetahuan kendaraan dan juga otomotif. Nah, kita balik lagi ke slide. Nah, selanjutnya yaitu, nah, apakah aplikasi ini mudah digunakan oleh para penggunanya? Nah, maka dari itu kita bisa melakukan usability testing, di mana kita tes aplikasi kita, apakah aplikasi kita ini mudah, apakah aplikasi kita ini terjangkau, dan apakah aplikasi ini akan memenuhi kebutuhan pengguna-pengguna nantinya. Nah, maka dari itu kita pertama-tama membuat stimulus testing, ini dimana untuk pengetahuan kita, tes kita, apa saja yang di dalam Drivo, dan untuk fase-fase testing ini sempurna, tidak ada masalah, dan juga untuk mempermudah kami dalam testing pengguna. Lanjut, mari kita tes kemudahan aplikasinya. Di sini kita tes dengan 5 user, dengan Kak Farid, Kak Dimas, Kak Nadia, Pak Aulia, dan juga Pak Abdan. Nanti seluruh video-video kami bisa cek lewat link kami. Nah, lanjut. Apa sih feedback dari aplikasi kita yang telah mereka tes? Nah, pertama dari Kak Farid. Nah, Kak Farid ini sungguh dia sangat terinspirasi dengan aplikasi ini, karena dengan aplikasi ini mudah digunakan dan juga membutuhkan layanan-layanan keseluruhan untuk kendaraan-kendaraan nantinya. Tetapi Kak Farid ini ada beberapa saran, mulai dari dengan adanya otomatis edukasi dan juga pembayaran yang tidak hanya e-wallet dan bahkan ATM. Lanjut, kami ada dari Kak Dimas. Kak Dimas ini dia juga merasakan bahwasanya aplikasi ini mudah digunakan dan aplikasi ini akan membantu sekali untuk seluruh pengguna. Dan juga beberapa saran dari Kak Dimas ini bahwasanya dia kesulitan dan membingung dalam informasi dalam aplikasi kita. Nah, maka dari itu selanjutnya kita ada kesan dari Kak Nadia, di mana Kak Nadia ini juga merasa aplikasinya mudah, tetapi di sini ada beberapa bug, bahwasanya ada guide map yang kurang bisa mengetahui para pengguna, dan juga ada pembelian yang mungkin akan membuat pengguna distract. Lanjut, ada Pak Aulia. Pak Aulia ini dalam AI, jika bisa setelah kita mendapatkan jawaban itu ada pertanyaan setelahnya untuk bisa ditanyakan lebih kepada AI. Nah, selanjutnya ada terakhir Pak Abdan. Pak Abdan ini merasa aplikasinya sangat berguna dan juga mudah, dan untuk edukasi kalau bisa ditambahkan video, dan juga untuk order sebagian rentals didapatkan provider atau chat untuk mempermudah pengguna dalam menchat penjual. Oke, mari kita, setelah kami tes semuanya, kita masukkan ke dalam record data. Di sini kita ada beberapa tes, mulai dari SFQ, Single Case Question, SOS, System Disability Scale, yang dimana kami mendapatkan beberapa jawaban bahwasanya yang kebanyakan dari user yang menjawab 7 atau very easy to use itu ada 34. Maka itu kami mengkalikan 100% menjadi 68%. Nah, selanjutnya ada 6 yang dimasukkan easy, yaitu ada 14, dan kita setelah kami rangkumkan seluruh SFQ menjadi 96, bahwasanya aplikasi yang digunakan ini easy to use.
Nah, untuk SOS ini kami telah mentotalkan skor keseluruhan bahwasanya kita mendapatkan sebanyak 86. Nah, untuk aplikasi ini konklusinya bahwasanya aplikasi ini easy to use dan juga best imaginable. Nah, lanjut. Apa yang harus kita perbaiki? Nah, di sini kita akan melakukan iteration atau revisi. Revisi ini untuk membantu kami di mana tata letak saran-saran yang kita harus perbaiki untuk kemudahan pengguna yang informasi lebih akurat dan juga yang lainnya. Nah, di sini kita ada iteration pertama, yaitu dari mulai dari details dan juga confirm payment yang kita gantikan untuk menghilangkan dua button ini menjadikan sebuah button yang bisa cek dari payment status dan juga see details. Lanjut, kita ada video yang dimana untuk mempermudah pada para pengguna dalam edukasi karena tidak banyak pengguna yang ingin aplikasi tersebut hanya artikel tapi membutuhkan video juga. Nah, yang ketiga yaitu salah satu saran bahwasanya untuk verifikasi OTP number mereka membutuhkan email dibandingkan nomor HP. Nah, maka dari itu penasaran dengan aplikasi Drivo ini? Maka dari itu kita coba aplikasi Drivo. Nah, pertama-tama kita akan masukkan ke dalam splash screen yang dimana berisikan dengan logo dan juga title. Nah, di sini ada onboarding tentang Drivo tersendiri. Nah, setelah itu nanti kita bisa masuk. Nah, dengan sign up kita ini lebih terjangkau dan juga lebih aman. Karena di sini kita akan memasukkan email dan juga phone number. Nanti bisa sign up dan langsung memberikan verifikasi OTP number. Lanjut, kita akan menggunakan password yang lebih aman, yang dimana harus membutuhkan 12 karakter dan juga uppercase dan yang lainnya. Nah, di sini akan kita mintakan nama-nama dan juga gender atau kelamin. Nah, setelah selesai, nanti akan masuk ke dalam homepage. Nah, lanjut, kita ada allow location permission untuk pengetahuan pengguna mereka berada di mana untuk mempermudah dalam rental, spares dan juga pencarian parkir. Lanjut, kita ada add payment method untuk masukkan connect, GoPay, e-wallet. Dan juga ini akan cek box. Nah, lanjut akan verifikasi OTP number dari GoPay di dalam aplikasi atau HP kita. Nah, ini sudah selesai connection successful. Nah, lanjut kita akan ke fitur masing-masing. Oke. Yang pertama kita masuk ke fitur pertama yaitu rent. Nah, apabila kita klik button rent, di sini kita masuk ke page dari rent yang berisikan mobil-mobil yang bisa disewa oleh para pengguna dari berbagai macam kategori seperti mobil yang promo, mobil-mobil dan lainnya juga. Nah, di sini kita bisa mengapply filter terlebih dahulu untuk mencari dengan lebih spesifik. Sebagai contoh, filternya kita set dan akan langsung memunculkan result sesuai yang kita filter sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin menyewa mobil Avanza. Kita langsung ada detailsnya dari Avanza, spesifikasi dan juga providernya. Kita rent now. Nah, di sini kita bisa memilih ingin merental lepas kunci, off keys atau with driver, dan juga periode rental dari hitungan jam sampai hitungan harian. Sebagai contoh, kita menghitungan hari dan kita untuk hitungan multiple days. Di sini kita masukkan tanggal yang utama yaitu dari 18 sampai ke tanggal 20. Oke, kemudian metodenya di sini ada self service yang berarti kita harus menjemput dan mengembalikan sendiri, atau serve by Drivo yang mana kita cukup tunggu kendaraan akan diantarkan dan kita hanya mengembalikan ketika sudah selesai. Sebagai contoh serve by Drivo. Nah, di sini kita next, di sini kita masukkan kita mau kendaraan diantar pukul berapa. Misal pukul 8, continue, langsung proses. Nah, di sini kita masukkan alamat kita kemana pihak rental harus mengantar kepada kita. Sebagai contoh kebayaran, kita langsung next. Nah, di sini kita sudah set dan bisa langsung memilih metode pembayaran. Sebagai contoh menggunakan bank BCA. Kemudian kita masuk ke Pay and Rent Now. Nah, kita langsung muncul reminder untuk menyiapkan KTP ketika menyewa nanti untuk diserahkan kepada pihak rental. Kemudian sudah selesai. Di sini kita bisa lihat detailnya. Oke, kemudian kita langsung cek status pembayaran. Memproses dan pembayaran pun berhasil seperti itu, dan kita sudah bisa langsung menyewa kendaraan ketika kita mengunjungi rentalnya. Cukup dengan
melihat ordernya dan menunjukkan barcode nantinya yang ada di screen orders yang akan kita tunjukkan. Kembali. Sip, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke spares. Yang dimana nanti di spares ini kita ada beberapa spare part yang bisa dipilih, mulai dan juga bisa mengetahui detail-detail tempat, yaitu seperti dari Malang, dari Tangerang, dan juga kota-kota lainnya. Sini kita akan memilihkan salah satu yaitu Acil Wheels, yang dimana nanti akan berada informasi-informasi apabila spesifikasi produk, lokasi, rating, dan juga produk-produk lainnya. Nah, kita akan langsung buy now, yang dimana nanti tercatat ada provider, produk yang kita beli, dan juga notes. Nah, di sini kita ada dua macam metode untuk pembelian. Ada yang langsung self service dari bengkel ataupun paket ke rumah. Nah, kita akan mencoba dengan repair real time. Di repair real time ini kita akan memilihkan date dan juga time. Nah, kita mulai dari 18. Nah, save. Setelah save, nanti akan dimintakan waktu kapan mereka ingin untuk servis ke bengkel. Nah, kita lanjut ke lokasi. Nah, di sini akan ada lokasi untuk para pengguna nanti apabila mereka bingung di mana lokasinya, mereka bisa mencari lokasi tersebut langsung dari Grifonya. Nah, saja kita akan pemilihan metode pembayaran yang di mana kita milih Bank BRI. Nah, nanti sudah selesai, nanti kita akan langsung continue to purchase. Nanti akan ada detail-detail di bawahnya. Nah, di sini juga kita akan langsung cek payment status. Kalau sudah, nanti akan masuk ke dalam payment receipt yang kita bisa lihat dari view order ataupun return to home. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur parking. Di halaman parking ini kita mempunyai fitur namanya nearby parking atau parkir terdekat. Nah, secara otomatis parkir ini akan mendeteksi lokasi-lokasi terdekat yang ada di sekitar pengguna. Seperti contohnya, yang paling terdekat adalah 300 meter. Dia akan memunculkan pop-up sebuah informasi. Dan user bisa melihat lebih detail lagi terkait tempat parkir tersebut. Ada informasi, fasilitas parkir, dan juga jam favorit kunjungan mall tersebut. Kita akan check in. Nah, di sini ada dua kategori, ada yang one day, ada yang multiple day. Kalau yang one day itu user hanya parkir dalam waktu 1 hari saja. Nah, jika yang multiple day itu user bisa parkir dalam berhari-hari, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan seterusnya. Kita akan coba pakai yang one day. Di sini kita akan pilih. Kita akan pakai yang multiple day. Di sini kita akan pilih tanggalnya di tanggal 18. Dan jam parkir terakhirnya tanggal 20. Lalu di sini kita akan masukkan waktu check-in-nya. Jadi kita masukkan nomor plat kita. Nah, secara otomatis nanti akan mendeteksi parkir-parkir yang kosong. Seperti contoh, kita akan pilih yang ini. Kita akan konfirmasi untuk check-in. Nah, ini kita sudah mengkonfirmasi bahwa kita akan check-in. Ini adalah barcode untuk kita masuk ke mallnya. Di sini kita untuk diingatkan untuk menyalakan Bluetooth. Nah, ketika nanti user sudah sampai ke tempat parkir, user bisa swipe aplikasinya, maka parkir akan terbuka. Nah, ini adalah reminding time atau pengingat waktu sudah berapa lama user parkir di tempat tersebut. Nanti secara otomatis per jamnya harganya akan bertambah terus. User akan check out dan user bisa pilih metode pembayaran. Sebagai contoh, kita akan menggunakan GoPay. Kita akan proses pembayarannya. Nah, ini sudah masuk ke proses pembayarannya. Nah, jika user ingin check out, maka user bisa swipe lagi, maka parkir slot tersebut akan tertutup.
Oke, lanjut kita akan langsung ke Port AI atau Artificial Intelligence kami, yang dimana nanti kita bisa tanya-tanyakan seputar topik dari rent, spares ataupun parking. Nah, nanti kita bisa tanya langsung rekomendasi mobil. Nah, di sini di AI kami di sini bisa mencari rental terbaik dari aplikasinya langsung. Dan juga di sini di menu kita bisa delete ataupun rename untuk mempermudah dalam pencarian chat. Oke, baik. Nah, lanjut kita ke orders. Nah, orders ini menunjukkan order-order yang tadi kita pesan. Misalnya kita mungkin rental, underdeal ataupun parkir. Sebagai contoh kita masuk ke order dari rental dan akan langsung menunjukkan detail dari pesanan kita seperti flow-nya, kita harus mengambil kendaraan di mana ataupun kita menunggu diantar dan lain sebagainya sesuai dengan layanan yang kita pilih. Dan juga ada breakdown detail dari pembayaran dan juga metode yang kita gunakan untuk membayar layanan tersebut. Kembali. Nah, lanjut kita ada Edu Auto yang dimana edukasi untuk para pengguna dalam kendaraan. Tapi sini tidak hanya peduli dalam kendaraan, tapi juga dalam layanan luar, mungkin seperti jauh bila ada zebra cross dan juga ada lampu merah dan edukasi untuk mereka bisa mengetahui. Nah, di sini kita ada artikel dan juga plus video yang bisa nanti pengguna lihat dan cek. Nah, di sini juga bisa pengguna share ke teman-temannya melalui link ataupun WhatsApp, sosial media dan juga yang lain. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ke artikel dan juga ke home. Nah, lanjut chat. Kita akan ada beberapa chat yang sudah kita order. Nah, di sini kita bisa tanya langsung dengan penjualnya. Nah, nanti setelah penjualnya bisa kasih tahu, nanti di sini juga bisa kasih foto dari penjual dan juga detail-detail yang penjual nanti bisa katakan kepada penggunanya. Nah, oke, balik ke slide. Kita lanjut akan mendemonstrasikan dari website prototype kami, yaitu website Drivo. Nah, mau ini, mau ini. boleh. Baiklah. Sorry, kayaknya dipercepat aja karena waktunya juga hampir habis ya. Jadi dipersingkat aja jelasnya. Oke, ini kita ada home yang dimana di website ini kita akan mengetahui tentang aplikasi kita yang lebih efisien dari mulai home, about Drivo, fitur dan juga artikel-artikel yang berada di Drivo. Oke, itu saja dari kami. Itu saja dari kami. Bila penasaran dengan Drivo bisa menggunakan link-link tadinya. Itu saja dari tim Drivo. Terima kasih banyak. Ini kita sisa 5 menit nih kalau mau nyampe 30-an menit Ya, mungkin buat lebih sisi cepat jawab. ya. Ya lebih dari 5 menit ya. Iya boleh. Ada. Dari aku ya, terima kasih ya teman-teman, tadi udah cukup banyak. Dari aku impress di prototype-nya ya, buat aku itu bagus banget. Teman-teman udah create prototype-nya juga smooth ya, dari flow-nya, interaksinya itu sangat-sangat bagus. Aku sempat kaget juga kan dari awal melihat projectnya. Di sini juga teman-teman punya desain sistem yang cukup rapi ya, kompleks, lengkap. Walaupun aku juga belum tahu ya apakah memang setiap komponennya itu tergunakan termanfaatkan atau enggak kayak gitu. Karena aku butuh waktu untuk ngeceknya ya. Tapi overall untuk yang divisualkan itu oke, bagus. Nah, sebetulnya banyak banget yang menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena yang teman-teman buat itu fiturnya cukup banyak, cukup lengkap gitu. Ada permasalahan secara fundamental yaitu apakah memungkinkan seluruh fitur itu dibuat dalam waktu satu iterasi kayak gitu. Kenapa? Karena kalau tadi teman-teman melakukan UT ya, itu hanya pakai 5 responden ya misalkan. Nah itu kayaknya belum cukup mewakili tuh dari seluruh fitur. Nah itu jadinya malah kurang kan, nggak semua fitur termanfaatkan gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan ya. Terus
mungkin kalau menurut aku lebih perdalam lagi di bagian impact effortnya ya. Kalau nggak salah tadi ada prioritization ideas itu ya. Nah itu aku belum nemu reasoning ke kalian kenapa kita memprioritaskan ini gitu. Kalau tadi kan kalian menyebutkan iya value lebih tinggi, effortnya lebih less gitu. Tapi apa yang bentuk effort dan value itu apa gitu? Itu yang harus clear gitu. Misalkan di effortnya teman-teman kita nggak perlu waktu develop lebih lama gitu. Misalkan kita nggak perlu lagi ngambil responden atau nguji tesnya, nguji fitur ini ke banyak responden dan lain-lain. Terus misalkan value-nya apa, nah itu bisa disampaikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar nama kuadrannya itu apa gitu ya, kita bisa lihat sama-sama itu apa gitu. Cuman yang kalian riset berdasarkan itu apa gitu, itu nggak disampaikan. Ini banyak banget aku jujur ya, karena aku khawatir malah waktunya aku yang jadi kepepet gitu kan. Terus apalagi ya, ini banyak banget lagi sumpah ini. Satu deh yang paling penting ya, teman-teman waktunya tadi cukup lama ya, memakan waktu presentasi. Di awal ini overall ya, biar aku lebih cepat juga ya. Overall itu teman-teman nggak perlu lagi menjelaskan apa di balik layar, apa yang dilakukan di balik layar sebetulnya kayak gitu. Contoh nih ya, yang nggak perlu dilakukan adalah teman-teman present how might we kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak perlu, tapi kalian udah kasih solutionnya, karena solution itu udah lahir dari proses yang teman-teman lakukan. Salah satunya how might we, atau mungkin brainstorming dan lain-lain, crazy eight mungkin itu udah dilakukan gitu. Jadi buat kita sebagai user, kita yang penting adalah ya udah apa yang mau di deliver kita gitu. Untuk prosesnya kita trust ke kalian gitu. Bahkan itu nggak dilakukan pun kita nggak tahu, sebetulnya nggak ada masalah. Jadi kalau saran saya sih itu dipersingkat aja. Jadi nggak perlu disampaikan setiap step yang teman-teman lakukan kayak gitu. Mungkin kalau aku mau coba persingkat itu lebih baik ya, problemnya apa, solutionnya apa, terus baru masuk ke prototypingnya kayak gitu. Setelah itu tes hasilnya apa kayak gitu. Jadi itu akan lebih singkat dengan pola seperti itu gitu. Boleh lah kalau misalkan mau ditambahin user persona dan lain-lain, tapi kurang lebih outline-nya atau framework-nya kurang lebih itu agar lebih cepat sih kayak gitu. Kayaknya itu aja deh. Ini banyak banget nih. Mungkin nanti diketik aja. Ya boleh. Oke. Ketik aja kan. Oke, terima kasih sama tim Drivo. Boleh tahu asal usul Drivo, kenapa muncul namanya kira Drivo? Boleh tahu nggak, atau kalian dari mana sih nama Drivo itu? Penasaran aja. Berawal dari sebenarnya diskusi kami bertiga, kami mencari apa kira-kira nama aplikasi yang katanya itu seperti ada kaitannya dengan dunia otomotif gitu. Nah kemudian kita akhirnya ketemu yang namanya Drivo, karena Drivo itu diambil dari kata drive, ya drive itu artinya mengemudi, dan kami rasa kata mengemudi itu sangat relate dengan aplikasi kami karena seputar kendaraan dan otomotif, sehingga drive dan kita ubah-ubah sedikit, akhirnya huruf E kita ganti dengan O, jadi Drivo. Seperti itu sih, hanya singkat sebetulnya namanya. Masih masuk akal, bisa masuk. Selanjutnya penasaran juga terkait dengan apa yang tadi kalian sudah sampaikan. Kan kalian menjadi hal Drivo ini apa ya istilahnya tuh, memberikan banyak solusi gitu kepada user. Nah tapi yang paling utama dari sekian banyak produk yang Drivo punya itu apa? Karena ini contoh, misalkan aplikasi yang kita tahu adalah Gojek. Sebenarnya main produknya dia adalah di jasa penjemputan berupa GoRide atau GoCar. Sisanya adalah pendukung.
Contoh e-commerce kayak Tokopedia ya jual beli, tapi sisanya misalkan ada hal-hal lain di luar jual beli itu berarti kan produk pendukung. Nah kalau Drivo sendiri, karena aku di sini mencatat ada beberapa item, tapi aku masih bingung nih sebenarnya yang menjadi produk utama Drivo yang Drivo tawarkan itu apa? Mau tanya? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi maksud kakak itu ini ya, layanan yang difokuskan. Layanan yang difokuskan yang paling utama. Oke. Nah, di layanan utama kami yaitu layanan lebih ke kendaraan. Maksudnya sih kita itu ada 3 fitur utama, yaitu yang rental, order deals, dan juga yang parkir. Nah, untuk tambahan kita adalah Port AI ini untuk membantu dengan pertanyaan-pertanyaan pengguna. Nah, kita ini layanannya lebih ke layanan mensewa atau membeli gitu. Jadinya kayak ada sewa parkir, ada sewa mobil, dan juga bisa membeli sewa untuk servis bengkel gitu, jasa gitu. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya kan kalian udah nyebutin produk kalian tadi 3. Nah dari 4 itu deh sama AI. Nah. Dari 4 itu mana yang sebenarnya jadi jagoan kalian nih? Ini gitu. Itu yang mana? Pengen tahu aja. Ini feel free. Di sini kan aku sekedar untuk pengen tahu yang menggali aja seberapa kalian paham sama project yang kalian buat. Gitu. Nggak apa-apa, nggak usah tegang. It's okay. Nggak dimarahin. Awal. Yang paling utama deh dari 4 item itu apa sih yang sebenarnya kalian jadi produk utamanya? Yang paling utama dari 4 fitur course tadi adalah ada di rent atau sewa kendaraan yang via aplikasi ini gitu. Jadi tidak lagi penulisan dengan kertas atau cara yang old school, tapi sekarang segalanya digitalisasi melalui aplikasi di fitur rent ini. Nah, karena itu juga untuk rent ini kan banyak sekali pengguna berpergian jauh tapi mereka tidak ada kendaraan. Maka itu dengan rent ini ya untuk mempermudah pengguna mencari sewa kendaraan mungkin untuk kuliah ataupun kerja sehari-hari di tempat yang mungkin mereka tidak punya kendaraan pribadi di sana. Oke. Mungkin ini terakhir ya karena waktunya terlalu terbatas. Boleh nggak ke slide yang ada personanya? Kayaknya di awal banget ya. Lagi bisa. Nggak ada. Oke. Nah di sini sebenarnya ada hal yang mau aku sampaikan nih terkait persona. Jadi baiknya kalau dari persona, kalian bagus sudah mengerti, memahami arti persona itu apa. Nah tapi perlu diketahui juga sebenarnya persona itu nggak cukup satu. Kalau misalkan solusi yang kalian tawarkan cukup simple atau sederhana, bisa satu aja. Tapi ini kan kalian melihat bahwa ini kayaknya satu orang ini si Adani Alfarizi ini masalahnya banyak banget. Nah tapi sebenarnya kalau di dunia nyata, misalnya dari sebentar ya, aku kok lupa siapa aja nih. Oh ya, dari kalian misalkan manggilnya apa ya, Raihan Akbar atau Raihan. Oh Raihan. Terus manggilnya satu lagi Mirza. Oke. Nah, antara satu dan lain kalian, masing-masing dari kalian kan punya masalah yang berbeda. Jadi nggak, ya anggap aja kalian punya permasalahan dalam di sekolah ini dalam menyerap materi, tapi kan nggak punya kesalahan yang sama dalam satu orang. Jadi intinya adalah yang mau aku sampaikan ini jarang banget menemukan satu persona masalahnya semuanya ada di dia. Jadi biasanya persona itu ada beberapa yang menggambarkan dari sisi jenis kelamin, dari sisi usia, dari sisi tempat tinggal itu memiliki perbedaan tuh biasanya dan masalahnya beda-beda. Jadi sebenarnya bagus ada persona, cuma
persona ini tuh kayaknya terlalu, kok kayaknya satu orang masalahnya banyak banget deh gitu, jadi belum bisa mewakili secara keseluruhan. Tapi oke, kalau udah tahu terkait persona itu apa, jadi intinya tuh persona kan mewakili siapa sih kira-kira usernya dan kategorinya tuh siapa aja. Ini kan pegawai swasta, apakah ada jenis lain, misalkan wira swasta pun mungkin masalahnya berbeda dengan pegawai swasta, misalkan seperti itu ya. Terus habis itu tadi kan ngambil survei secara kuantitatif. Nah tadi kan aku sempat catat juga bahwa kalian mencatat, boleh nggak ke yang bagian survei kuantitatif, lanjut dikit lagi. Nah, itu kriteria responden usia 7-11 sampai 50, aktivitasnya pekerja atau mahasiswa, tinggal di Indonesia. Nah, tinggal di Indonesia ini yang mau aku garis bawahi. Kalian tidak bisa menyamakan orang yang semua, intinya gini, orang yang perkotaan dan di pedesaan itu mungkin memiliki aktivitas yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan nih kalau kalian ingin mengambil sampelnya dan cukup dari tinggal di Indonesia aja gitu. Jadi kalau secara jumlah pun sebenarnya kalian mau mewakili sampel yang apa? Apakah mewakili sampel orang Bekasi aja nih atau orang Bogor aja? Nah itu sebenarnya ada angka minimalnya. Itu ada nanti, ini panjang banget. Cuma intinya adalah ketika nanti kedepannya mau melakukan lagi data berupa kuantitatif, mungkin bisa diperdalam sedikit karena ini tentang kendaraan. Mungkin yang biasa lebih butuh adalah orang perkotaan, jadi di spesifik tempat tinggalnya atau biasanya kehidupannya di sekitar apa. Karena kalau misalkan orang di pedesaan mungkin butuh, cuma tidak sesering kebutuhannya oleh orang kota, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang perlu difilter lagi kurang lebih. Ya seenggaknya itu bisa jadi input aja, bisa dipikirkan oleh kalian. Oke, itu aja deh dari aku. Mau ada tambahan? Cukup ya? Oke deh, terima kasih ya kalau Rico. Udah, habis itu udah nggak? Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Tetap semuanya.